لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim.
Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, dari kata hajara yuhajir, Allah orang-orang yang hijrah, orangnya adalah muhajir. Kalau banyak namanya muhajirin. Yang kita muliakan tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, alim ulama, tokoh muda, kaum bapak dan kaum ibu, umumnya kita semua yang berada di rumah Allah ini, yang tatungkui de atok talingkuang de dindiang, ketek indah di sundau namo, kadang indah dipanggil gala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai jam berapa? Nah, kita tanya ke ibu-ibu dulu Pak. Kalau kita pak-pak gom ada dah Pak. Ya. Nyonan gak pangantuk, nan gak duduk panyandai, ibu-ibu boleh detong tu Pak. Cik 2, 3 belakang. Bu, lain tak mengantuk? Nak, lain tak. Ambo takui ali batungke babatan 2. Ya, gaji tak dapat mata. Karena yang jadi bahaya sekarang adalah karena orang mendengar kaji sepatah-sepatah. Tidak sempurna. Itulah sebabnya kenapa jadi viral, kenapa jadi pomeo, sandal tu banyak hilang di masjid Pak. Lenda ngajar itu Pak tu Pak, sandal ko mangko dah hilang banyak ni. Ambo mako Ramadan tu Bapak dan Ibu bawa sandal rancak-rancak, tiap sebentar beli sandal Pak. Tepat so pernah ambo bawa sandal sekali, cik warna merah, cik warna hijau, sandal jepit, ndak hilang-hilang sampai akhir Ramadan Pak. Ambo tanya dulu ke kawan, ada ndak sejarahnya? Ternyata ada. Orangku sejarahnya ketika sedang kajumai kira-kira. Kajumai ko kan penyakit mengantuk banyak Pak. Ya, ketika assalamualaikum itu nyalang encik matu, tapi ketika lah mulai khatib untuk berwasiat, tuh serangan kantuk tuh luar biasa Pak. Ya. Tapi tak kalah selesai khatib, barakallah kecik khatib. Itu langsung tajago sekali Pak. Nah ternyata dahulu kala ada yang mengantuk ketika mendengar wasiat khatib, lalu tak kala dia bangun, apa yang keluar dahulu dia dengar dari mulut sang ustadz adalah yang baik-baik kita bawa, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Nyo katiko itu tajago. Nah, ikolah pacik kaji nyo pacik Pak, makonyo kedulunya keluar, abinyo baik sandal orang Pak. Kira itu mode kisahnya. Ternyata zaman sekarang ya juga Pak, karena kita tren yang ada di dalam masjid kok kita kira-kira taruhlah 200 orang Pak, nan menonton banyak. Banyak tu Ustaz, tua. Kau lain nampak ibu kau live, kau tadi mama orang nak menonton gini kau kuah. Ada nak lain-lain. Itu ciek baru tu Pak. Tapi kalau dikarek-karek, kalau dipotong-potong, bahaya. Inilah kadang-kadang yang membuat perbalahan di tempat kita, sehingga kalau dimanapun mendengar kaji, kalau tidak selesai maka bahaya Pak. Mengaji pun kalau tidak selesai bahaya. Sampai jam berapa Bu? Oh Bu, makan-makan sudah aku ledo. Ada yang bawa snack levo. Kita doakan Pak, ibu-ibu yang membawa snack, mudah-mudahan nan kita makan tu nanti menjadi dadar daging dek kita,
dan itu menjadi cikal bakal ibu-ibuku untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya amin. Tapi makanan alun kami makan le Bu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ambo tadi mulai jam 10 jam 8 lewat 10 ya, labi dek mukadimah seperempat jam lebih kurang kan. Ambo dak kabar lama-lama, paling capek ambo selesai jam 9 kurang seperempat, paling lama ambo jam 9. Le selesai Bu? Le sepakat gitu tuh. Ah? Bara? Sabana tu Bu ah? Ambo calik dulu kalau le semangat dia kita taruh Pak, tapi kalau ndak kita sedekah lah itu dah. Kalau le semangat dia kita taruh, tapi kalau ndak selesai gitu di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sia orang nan sanang duduk di dalam majelis ilmu, sia orang nan sanang duduk ketika nyok menuntui ilmu, yang sareknya ilmu tu, majelis ilmu tu jan majelis bangkai atau majelis mubazir. Apa makasih majelis bangkai Ustaz? Majelis bangkai itu majelis yang mempergunjingkan orang lain, majelis yang membuat hati resah. Itu majelis bangkai, majelis yang tidak berguna. Yang kedua, majelis mubazir. Apa majelis mubazir? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya kita berdagang. Kita dengan Allah tuh berdagang. Harusnya untung kita berdagang dengan Allah. Nah, kalau majelis mubazir itu perdagangan kita rugi. Apa maksudnya itu Ustaz? Kita datang mengaji, kita datang solat, dapatlah pahala dek kita sebanyak 100. Tapi di sela-sela menangah kaji, di sela-sela kita sembayang, ada puluh dosa yang kita buat sehingga dosa 150. Ah, bara kira untung tu. Bu. Ah? Bara kira tu. Rugi atau untung perdagangan kita? Rugi. Pahala 100, dosa dapat 150. Rugi kita 50. Oleh karenanya, marilah kita awali bersama-sama dengan membacakan bismillah dan bersihkan hati kita dan membacakan Al-Fatihah supaya sama-sama dan adu di dalam hati kita, supaya gersang dan kemudian rasa iri, rasa dengki, rasa hawa nafsu itu hilang semuanya berkat doa dan kemudian surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama. A'udzu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas sin itu sifatnya desisan belalang, bukan sh. Jadi tidak ada baca kanas, tapi bacanya adalah kanas. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Innallah kana tawwaban. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah diperingati pada zaman Nabi. Ini harus duduk konsepnya, Pak. Jadi kalau tolak ukur kita apa yang ada pada zaman Nabi, maka memang tidak ada Maulidur Rasul. Bila tibunya Maulid Rasul adalah tak kala Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-11. Inilah awal ketika di saat itu umat Islam menemui kekalahan dari perang salib, dan untuk meningkatkan dan mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sultan Al-Ayyubi di negeri Irak ketika itu menyuruh untuk melaksanakan kegiatan dan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya, perkataannya, tindakannya, pergaulannya. Karena pahlawan itu tidak pernah ketika hidup dia ingin jadi pahlawan, Pak. Muhammad Nasir tak pernah dia ingin jadi pahlawan. Buya Hamka tak pernah ingin jadi pahlawan. Khatib Sulaiman tak pernah dirinya dulu ingin jadi pahlawan. Ibu lai tahu sejarah Khatib Sulaiman. Padahal tiap hari kita lewat jalan Khatib Sulaiman. Tapi sejarahnya tahu tidak? Ini karena tidak diperingati, karena tidak dikaji, tidak dikenang. Itulah akibatnya apabila kegiatan memperingati
hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak kita ingat maka sama betul kondisinya. Apalagi pada anak-anak kita sekarang yang sekolah umum, jam pelajaran agama boleh dihitung berapa jam. Maka ketika ditanya siapa bapak Rasulullah, ini yang simpel saja Pak, siapa ibu Rasulullah, siapa kakek Rasulullah, siapa paman Rasulullah, maka tak tahu anak kita. Anak-anak kita ada risiko? Angkat tangan, ma yang anak-anak. Nah, yang kanak-kanak tu usia 11 tahun ke bawah. Nah, 10 kecil Rasulullah kan kalau dilacik tahu boleh. Lah. Cuba jalan angkat tangan ko yo nang kanak-kanak. Sia kira-kira angkat tangan yo kalau nak dapat. Ustaz bertanya, alun leh pertanyaan alun selesai. Ma yang kakek Rasulullah, ma yang paman Rasulullah, angkat tangan. Anak kita? Ayo kamu nak. Ke depan. Ikut salah satu tujuan kita mengadu maulid Rasul, Pak. Tuh. Maju kamu ko lah santiang kamu. Ya. Ibu saya tak taluk maju kamu ko aja kinlah. Magaretek lagi dah. Maju ke anak kita ko. Nama si anak? Saras. Siapa? Saras. Kelas 3. Orang tuanya ada? Bapak atau ibu? Keduanya ada. Mana bapak dan ibunya? Ibunya? Alhamdulillah. Itu beda Pak. Karena ambo pernah di pesisir selatan, di Pasaman, syarat ambo magi hadiah, syaratnya orang gaeknya harus tibu. Ya, pertama cembo di akhir ndak ribui. Nan kedua dapat jawaban. Nan ketiga orang tuanya ada salah cik. Nyo ndak maribui do Pak. Jawabannya dapat. Nan sarek ko ndak tiba di ranggeknya ndak do kira do Pak. Hadiah batal sampai di rumah marabu-rabu ke ranggeknya Pak. Apa jawabnya lah? Siapa kakeknya? Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Allahu Akbar. Itu salah satu contoh dari anak kita. Maksudnya kepentingan untuk maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atu aleh. Ya Allah. Ajin ya. Hanya anak kau kalau ada belanja lari le tadi. Alhamdulillah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala salasil khisal." Ingin anakmu sukses dunia dan akhirat, ingin anakmu hebat, ingin anakmu pintar, kuncinya tiga saja Pak. Tolong lakukan ini Bapak dan Ibu, insya Allah tidak usah ragu dengan kesuksesan anak. 3 ini saja. Yang pertama, hubbu nabiyukum. Pertama, ajarkan anak itu mencintai nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai mode tu dek kita bu. Sangke ado film Sandership. Letter Sandership bu. Anakku yo rajin lah menonton. Singgonya ketika diimbau dek ranggai dak berbunyi Pak. Baka berbunyi contoh teladan Sandershipnya atunya pandainya. Hubbu nabiyukum, ajarkan anakmu mencintai nabi.
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sambung dari hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang mencintai ilmu, siapa yang duduk dalam majelis ilmu, siapa yang senang pada majelis ilmu, janji Allah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan orang ini nanti untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dalam hal ini adalah memberikan tarbiyah, memberikan contoh mungkin bagi kita, tapi yang paling penting bagi anak-anak kita. Itu sebab kalau datang ke masjid jangan suruh anak Pak, bawa anak. Nyuma nyuruh juga bimbing berbeda Pak. Ketika ambo jadi garin dulu Pak, ambo kan mantan garin kok. Aku tak malu mau kecik mantan garin. Mau mantan garin Pak. Ambo tanya ke anak ko, jagonya jam 5 talambek setengah 6 nya tibo. Ambo tanya, sia yang manjagoan Mak. Keciknya ndak do jago do Pak. Awak surangnya Pak. Apa masih lalu jam baranya besok jago. Paling-paling baik ko jam 8 paling capek jago ha Pak. Anak ko jujur Pak. Amak sama aja nyo. Amak lega capek stek jam bara jam 6:30 habis kau jago itu. Jadi anakku ketika tak dengar azan deh nyo ambil kain sarungnya, nyo cuci muka, ambil uduk, malangkah surang paika masjid. Itulah karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Siapa yang akan dituntut nanti? Orang tua yang akan dituntut. Mana contohnya? Ketika dahulu pada zaman pada zaman Umar ada seorang bapak yang mengadukan anaknya kepada Umar. Anakku lah remaja, jahit ndak tanggung Pak. Apa keciknya? Wahai Umar, ambo punya anak kurang tarati, kurang ajar. Mandangai ko Umar paling marah Pak. Nyo panggil, wahai gulam, ta'ala huna, kemari. Iko bapak engkau. Iya. Ditanya, ini anakmu kah? Kau Pak, iya. Kenapa tak engkau tunaikan tanggung jawabmu kepada bapakmu? Kata Umar. Namanya anakku Pak, yang tak pernah diajar, nyo kemudian melawan Umar. Apa keciknya Umar? Kalau ada tanggung jawab ambo kepada orang tua, ada hak orang tua terhadap ambo, adakah hak ambo terhadap orang tua? Nyo balih Pak Umar ko. Ada kecik Umar. Apa? Yang pertama, yantaqiya ummuhu, mencarikan ibu yang baik untuk anak ini. Ini yang pertama, hak orang tua. Jadi sebelum kita menikah, kita harus mencarikan ibu yang baik, karena ibu ini nanti yang akan berlama-lama dengan anak. Ibu ini nanti yang akan menjadi contoh dan tauladan kalau kita pagi-pagi pulang sore. Makanya carikan ibu yang baik untuk anak. Inilah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pesanku bagi yang alun menikah, kalau lah nak menikah Pak Ustaz, apa kalau ambo ko dah suan nak isteri, ibu anak ambo ko gilo main TikTok saya terisak baca ruwe kuah. Contoh tu kan, kecil ambo kalau naik rawat je lah taruh lebar. Ya, taruhin saya lah aja. Jadi cari lo cele. Iko pesan yang alun menikah. Karena ibu nanti akan mencontoh bagi anak. Makanya orang mengecek rusaknya kemanakan dek mama, tapi tidak bisa dipungkiri. Aduh rusaknya anak karena peran bunda kandung hilang di situ. Nah, karena yang kalamu situ Pak. Nah. Kemudian apa yang kedua? Yang pertama mencarikan ibu yang baik. Yang ketiga wa yuhassin ismuhu. Agi namo nan rancak untuk anakmu. Itu Pak. Kini ko kita lahiri mencelik anak kita Pak, karena namanya rancak-rancak. Ramunya di situ ada Zafran, ada Ghibran, ada Ahmad, ada Abdullah. Ambo ketika studi dulu di Malaysia Pak, namu rata-rata Muslim di situ. Muslim. Kita mungkin dek dijajah Spanyol atau Portugis, nama kita banyak arah-arah ke situ Pak. John Kennedy, Stephen, arah-arah ke situ Pak. Tapi kini arah sudah mulai mengarah kepada nama-nama Islam. Karena itu doa. Contoh,
Al-Malik itu adalah raja atau yang menguasai. Kita cari apa? Malik itu punya karakter pemimpin. Barangkali orang main baunya, Malik kemarin kau. Kecil orang gayanya, sekali didoakan. Beko di sekolah kecil kawan, Malik pai main wak yo. Malik kemari wang yo. Lah barangkali nyo panggil pak nyo doa Malik, 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 Malik. Beko dek gurunya di TPK nyo panggil Malik kemari dulu. Sehari kalau ada 10 kali, sebulan bara orang memanggilnya nama Malik, mendoakannya, kemudian setahun bara orang mendoa. Makanya tertanam karakter Malik denyo karakter menguasa atau penguasa. Akhirnya bagaimana? Maka orang ini punya potensi untuk jadi pemimpin. Itu sebabnya wa yuhassin ismuhu. Kasihlah nama anakmu itu dengan nama yang punya makna. Kalau di awak kadang-kadang di daerah Minang, Pak, magi namu sesuai bantu tahu bu, sesuai bantu Ambu ado namu ko di kampung namanya Mak Hitam. Nan paling bedo Mak Uniang, Pak. Ya, Mak Hitam karena memang orangnya hitam. Jadi lagi Mak Hitam. Lain namu naranca Abdullah dipelesetkan menjadi Badu. Panggilannya Badu, Pak. Namanya Abdullah. Padahal namuku sesuatu yang penting bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara kita untuk bertanggung jawab kepada anak kita. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Ajar anak ini tentang kitab, tentang Al-Quran, sesuai dengan hadis tadi, adibu auladakum ala salasin khisal. Ajar anakmu tentang 3 hal, yakni hubbu nabiyukum, mencintai nabinya, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarganya, sahabatnya, perjuangannya. Dalam rangka inilah kita melakukan Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau anakmu ingin sukses, maka ajar anakmu tilawatil Quran. Bu, 3 tadi cara maja anak, lepal jelai. Oh bu, lepal jelai. Siap. Kan yondak tu Pak. Ali batungke babatan 2. Ambo 3 sebok kaji, alhamdulillah pulang lah Pak. Pertama, ajar anakmu mencintai Nabi. Yang kedua, ajar anakmu mencintai keluarga, karib kerabat Nabi, sahabat Nabi. Kini banyak caranya Pak. Kok di calian YouTube, di balian kemudian buku-buku tentang kisah-kisah Nabi. Itu nanti akan menumbuhkan semangat perjuangannya seperti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tentang tilawatil Quran, ajarnya tentang Al-Quran. Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya tujuan dari kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada anak tentang kisah para nabi, terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengana-ngana pelajaran yang sudah kita belajar mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin tidak pernah kita belajar, maka kita ulang balik. Pasa jalan dek Batampuah, lanca kaji dek, amba ulang balik bu. Pasa jalan dek Batampuah, lanca kaji dek, baulang, maulang kaji. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini menggambarkan bahwasanya yang akan menjadi contoh teladan bagi kita itu adalah Nabi. Baik bertindak, baik bertingkah laku, baik dalam bergaul, baik dalam memahami agama, baik dalam memimpin, baik kemudian di dalam berdagang, baik pun di dalam politik, dalam kehidupan sehari-hari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu membawa rahmat bagi sekalian alam.
Tujuan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak. Ikut tahu kita kesaduan, Pak. Kenapa Rasulullah tidak diutus disebutkan di situ mencerdaskan umat, tetapi kuncinya makarimal akhlak, supaya akhlak manusia ini baik. Karena kenapa? Ketika Rasulullah SAW lahir, jaraknya dengan wafat Nabi Isa alaihissalam itu ada 600 tahun lamanya atau 6 abad. Maka rentang waktu 600 tahun itu kosonglah dari risalah, dan orang banyak kemudian mengarah kepada jalan kemusyrikan, bukan jalan yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Rasulullah itu salah apabila dikatakan dia membawa ajaran baru, seperti mana yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah itu bukan membawa ajaran baru, bukan membawa ajaran yang sesat, tidak. Tetapi Rasulullah itu menyempurnakan ajaran yang telah dibawa oleh orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, yakni kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Kemudian dia punya istri yang kedua namanya Siti Hajar. Kenapa dia punya istri yang kedua? Karena takut nanti terputus garis keturunan Nabi. Akhirnya, padahal sebenarnya kalau kita cari Siti Hajar itu adalah pesuruhnya, adalah hambanya, bahasa kasar adalah budaknya, tapi tawanan perang dari Raja Kanaan. Kanaan ini dari mana? Dia adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Putri dari raja tu, Pak. Ya, kalau lah nama putri cantik, tapi dek kalah perang, maka ditawan. Maka suatu ketika sempat rasa timbul kecemburuan daripada Siti Sarah kepada Siti Hajar. Aiko bedonya kalau babini lebih dari cik, Pak. Nabi saja oleh payah. Nabi saja payah, Pak. Apa kecik Siti Sarah kepada Siti Hajar ketika sedang berjalan? Setiapnya nyobantah kecik Siti Hajar, Siti Sarah. Sekali nyobantah Siti Sarah. Apa kecik Siti Sarah? Engkau membantah juga apa yang aku katakan, wahai Siti Hajar. Aku tusuk daging engkau nanti. Aku bersumpah demi Allah bahasanya nanti akan kutusuk, akan kusembelih engkau. Nyoba sumpah, maka nyoba sumpah tu hati-hati. Takkan ada setelah itu barunya sadar mengecek ke suaminya, abang ambola salah, ambola bersumpah ba'a cara untuk menunaikan sumpahku. Apa kecek Nabi Ibrahim alaihissalam? Makanya wahai istriku, kalau berbicara dipikir-pikir dulu, karena engkau telah bersumpah, maka engkau harus tunaikan. Bagaimana cara tunainya? Engkau tusuk saja telinganya sebelah kanan dan tusuk telinga sebelah kiri. Itu sebabnya kecek Gus Baha, ya, kiai dari Nadatul Ulama, padusi itu balubang aponya antingnya sebelah kanan, kemudian juga lubang sebelah kiri, nan padusi, Pak. Tayu tindak itu bukan hadis. Jangan kecek itu ndak hadis, Ustaz. Ya ndak hadis tu, bukan hadis. La ilaha illallah. Kita baca. Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk supaya sampai kepada akhlak yang mulia, maka konsep yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah konsep keimanan.
Iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada baik dan qada buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hanya sekedar konsep. Tapi konsep ini akan berlaku apabila sudah masuk kepada Islam. Apa Islam? Maka Islam itu menyatakan Islamnya dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalaulah ini diucapkan, maka resmi dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau hanya yakin Tuhan satu saja baru Pak, kemudian yakin kemudian Muhammad itu nabi terakhir, tapi nyalun mengucapkan kalimat syahadat kolai, maka nyalun dinyatakan masuk di dalam Islam. Kalaulah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, barunya kemudian dinyatakan dia sudah Islam dan diberi tanggung jawab. Setelah itu apa tanggung jawabnya? Menunaikan ibadah solat, menunaikan puasa, mengeluarkan zakat, dan kemudian naik haji apabila dia mampu. Ini latihan, Pak. Dalam latihan ini, apa yang diinginkan setelah itu? Ada iman, konsep. Ada Islam, latihan. Kemudian ada yang ketiga namanya ihsan, akhlak. Inilah yang diinginkan di dalam Islam, Pak. Makanya kalau kita baik hubungan dengan Allah, itu sebagusnya juga baik hubungan dengan tetangga, dengan manusia, dengan sesiapapun. Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena konsep Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Piring laka muko nampak apa? Kalau lah piring laka muko Pak ndak taluk dia boleh dah. Alhamdulillah. Jadi dek menyambut tadi ko ada ale do snack ko lagi kata alhamdulillah. Ambo pernah berceramah daerah Pelambayan, Bang. Kalau acok wak bersafari dakwah, itu macam lain lubuk, lain ikan, Pak. Lain padang, lain belalang. Kalau di situ, inyo dulu, Pak. Sebelum ustaz ko naik, barunya lagi, ambo tanya, oh, apa beda kok, Pak? Biasanya kan di akhir, Pak. Mode kini selesai gitu acara, baru kemudian juadah tu keluar. Apa keceknya? Pak, ba'a dek dulu ko keluar snacknya, Pak. Iyo ma itu ustaz supaya ba'a, supaya semangat ustaz berceramah keceknya. Itu dua. Di daerah Tarusan ambo pernah ceramah. Itu ndak di akhir, Pak, di tengah-tengah. Konan babedo lo, Pak. Ba'a dek sedang berceramah gitu kecek protokol, kita break dulu ustaz beko kita sambung cek. Ale pernah Pak mendengar model itu deh. Lai pernah menengah sedang lama modeko ko kita ceramah ko kita break dulu ustaz beko kita sambung aja. Kita dek disuruh protokol untuk patuh gitu, Pak. Nak mungkin kan kita tarik kecek kita yolah kita break dulu. Ternyata orang sedang rami tabligh akbar ketika tu kejadian pembantaian Rohingya. Ternyata dek mencaliak orang rami meminta sumbangan. Itu positif ya, Pak. Beko kalau selesai kau orang pulang kan mungkin dah. Dah mungkin selesai sudah sumbangan itu baru kita langsung. Aku lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Ditampek kebanyakan itu di akhir. Selesai kita kemudian bersama-sama kita kemudian memakan snack makan juadah. Aduh namanya CN orang mengatakan, ke masjid tu pai sembahyang, pai berzikir, kok pai bermakan. Tahu ndak kita metode dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itu dengan menjamu Abu Jahal, dengan menjamu Abu Lahab, menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu, Pak. Ya, di ambo baik di awal, baik di tengah atau baik di akhir ndak masalah deh, Pak. Ya. Tapi nan jadi masalah ambo sedang ceramah anan jamaah makan, aku ya tapi rabu ambo, Pak. Itu ya ambo bagara seriusnya no, Pak. Ya serius ya pakai CE-nya.
Karena urusan jasmani dengan urusan rohani itu tidak bisa disekaliguskan doh. Itu serius tuh. Ya, kalau nan iko kok urusan jasmani kok Pak. Ya, nanam kaji kok urusan rohani itu. Ada marabu Ustaz. Kami sedang makan, Ustaz taruhilah ceramah. Mana ke marabu Pak? Apa makan? Ama makan. Beku ambo selesai dah dah pek lain dah. Sabar kita dulu Bu ya. Ya. 5 minit lah aja, 5 minit. Leta kali. Kita selesai kok. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dalam Islam ikut nang kita dudukan Pak. Karena kita saat sekarang ini terlalu mudah menyalahkan orang. Terlalu mudah mengatakan diri kita yang benar. Ibadah orang yang salah, ibadah kita yang bagus, kunut salah, berzikir salah, maulid salah, Isra Mi'raj salah, semuanya salah. Apa akibatnya Pak? Coba kalau tidak ada zikir Pak, awak tanyakan anak-anak awak kini, lay pandai nyoba zikir, Allahu a'lam Pak. Ambo ketek dulu tak pernah diajar berzikir Pak. Dari mana tahu berzikir? Sebab imam tu selesainya berzikir subhanallah. Satu lawak di belakang. Ya, berdoa Rabbana atina Allahumma fil. Itu tak pernah diajar tu Pak. Pandai sekali. Karena Pak ada contoh dan tauladan di situ Pak. Itu konsepnya Maulid Rasul dalam rangka tarbiyah, mendidik dan mengajak anak, mengingi-ingi dan maulang kaji gitu balik apa ada. Memang ada saatnya, suatu saat nanti. Kapan itu dilakukan? Ketika jamaah semuanya sudah punya ilmu. Itu tidak masalah tu Pak. Lah punya ilmu jamaah tu silakan. Tapi kadang-kadang di daerah kampung alun mengarati ba'a nyoba doa, alun mengarati nyoba kemudian nambah zikir. Setelah itu ternyata orang selesai salam kanan salam kida nyo tabang satu Pak. Tak tentu. Nah anak-anakku kemudian tu lo Assalamualaikum warahmatullahi keceman kana. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyo tak tentu ke manga di belakang dah Pak. Orang menakut apa-apa kau lihat do ilmu kan baca zikir subhanallah subhanallah. Nah nyo tak tentu do kecil kawan wa ang baca kecil kawan sama ketek. Ndak do nama baca do aja. Baca akhirnya banyak tekek ke pula kawannya be bagalui belakang lebar. Tu nama ko nyo lari-lari anak tu. Jadi kalau kita ingin menerapkan bahwasanya kita ingin sendiri-sendiri, perkuat majelis ilmu. Antarkan ilmu di dalam kepala, masukkan ilmu di dalam dada, maka kita boleh beribadah, mungkin berzikir kita sendiri, berdoa kita sendiri. Itu bagus. Karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka konsep keimanan harus kita dudukkan, maka konsep Islam harus kita dudukkan, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah berzakat, kemudian ibadah naik haji, baru nanti akan tercermin dari segi akhlak. Kita khawatir Pak, sebab hubungan dengan Allah tidak tanggung-tanggung. Tapi ketika kita sapunya malengah saya Pak, le pernah Pak menengah menceliak pada itu. Masam saya muko. Bukankah senyum itu merupakan sedekah? Di mana konsepnya sebenarnya itu Pak? Ibadahnya santiang, tilawah hebat, puasonya ndak talawan dek gitu. Iku ada sejarahnya Zul Khuwaisirah namanya zaman Nabi dulu. Ndak talawan-lawan kaji dek kawan Pak. Tafsirnya hebat. Tapi ketika disapunya saya diam saya. Nyombuat pacabalah di dalam umat kerajo itu. Tuh, maka hati-hati Pak. Sebab di dalam Islam itu yang pertama dikedepankan oleh Rasulullah itu adalah ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, harus seiring. Hubungan kita dengan manusia juga harus bagus. Hubungan dengan tetangga juga harus bagus. Hubungan dengan jamaah harus bagus. Apalagi hubungan di dalam keluarga kita antara suami dan istri. Inilah sebenarnya
antaran dari ajaran Rasulullah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Karena puncak dari ibadah itu adalah akhlak khalaqul karimah, akhlak yang baik, dan ini yang harus kita tanamkan. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh memperkuatkan keimanan kita, memperkuatkan Islam kita, dan kemudian tujuan kita adalah bagaimana akhlak kita bagus. Terakhir, ambo sampaikan kisah seorang tasawuf, seorang sufi dalam ilmu tasawuf. Apa katanya? Islam ini ibarat sebatang pohon. Kalau pohon itu akarnya kuat, batangnya kokoh, itu pasti buahnya manis. Bu, ulang balik bu. Oh bu, ulang balik. Tu lendak dia bakwan sebagainya itu. Alah. Kalau akarnya kokoh, batangnya kue, buahnya manis. Akar itu adalah iman, batang itu adalah Islam, buah itu adalah ihsan. Konsep. Maka jangan separuh-separuh kita belajar. Hanya pada tahap fikih saja, pada tahap ilmu saja kita mudah menyerahkan orang, Pak. Mudah menyerahkan orang. Makanya perkuat iman kita, perkuat Islam ibadah solat kita, karena solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kita merapatkan saf tidak ada rasa ketersinggungan, Pak. Cuba kalau kita antrian membeli tiket, itu pasti masih ikut-menyikut. Tetapi ketika solat tak ada rasa ketersinggungan, karena keindahan hati di saat itu bersama dengan sesama kaum muslimin. Lalu kemudian ketika selesai solat kita bagus, zakat kita tunaikan, ibadah haji kita kemudian tunaikan, apa nanti yang akan terpancar adalah akhlak yang mulia. Baiklah hubungan sesama kita, baiklah hubungan dengan masyarakat, baiklah hubungan kita dengan keluarga. Salah satu perekat hubungan itu adalah ketika kita bersama-sama solat, dan bersama-sama kita makan juadah yang ada di depan kita. Itu kan nampak ba'a kawan cara menyuwuk, ba'a kawan melayani, ba'a kawan kemudian magiai, ba'a kawan membagi, adonan makan je surang, adonan namu membagi ke kawan, itu nampak sebelum. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita, karena tujuan dari maulid Rasulullah SAW bagaimana akhlak kita sempurna, seperti mana akhlak yang disyariatkan dalam Islam, hubungan kita dengan Allah baik, dan hubungan kita dengan sesama manusia juga bagus. Subhanallah walhamdulillah wala illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Agak semangat sikit bu, kita ke makan kau ke semangat stek. Subhan wala haula pandakek pisau sirawi, ambil kagalah batang lintah, buang silodang jadikan niru, setitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.